Halo Sobat ADP, kita jumpa lagi. Di video kali ini saya akan menanggapi terkait dengan gugatan yang diajukan oleh beberapa kelompok masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo. Jadi Presiden Jokowi ini digugat teman-teman oleh, saya bacakan ya, karena ini nomor perkaranya itu sudah terregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi Presiden Jokowi ini digugat sebesar 5.000 triliun ya, dengan nomor perkaranya 611 garing perdata gugatan tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatan tersebut ada 5 pihak yang menjadi penggugat teman-teman. Yang pertama itu ada Habib Rizik, kedua Munarman, ada Eko Sanjoyo, ada Edi Mulyadi, ada Mursalim, Marwan Batubara, dan Sunarko. Jadi kelima orang ini bertindak selaku para penggugat ya, dan Pak Jokowi sendiri selaku tergugat, yaitu sebagai presiden atau kepala negara. Nah, teman-teman, sebagai informasi, sidang pertama atau sidang pembuka itu nanti dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober, jadi hari Selasa teman-teman, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, adapun alasan-alasan mereka mengajukan gugatan kepada Presiden Joko Widodo itu ada 6 poin ya. Saya akan bacakan dulu biar kemudian jelas ya. Jadi alasan atau yang menjadi dasar gugatan mereka yang pertama itu adalah mengenai kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, jadi nanti kita akan menjelaskan apakah dasar atau alasan-alasan gugatan ini bisa diterima oleh hakim atau tidak, nanti kita akan bahas. Ya, jadi yang pertama, alasan yang pertama yaitu kebohongan Jokowi soal komitmen untuk menjabat sebagai gubernur DKI selama 1 periode penuh atau 5 tahun dan tidak menjadi kutu loncat. Nah, ini alasan yang pertama ya. Jadi saya bukan bermaksud untuk mau mengkritik atau mau menguliti terkait dengan alasan ini. Kalau menurut saya ini susah ya diterima oleh hakim nanti, karena kalau ini yang menjadi acuan dasar mereka mengajukan gugatan, saya pikir banyak sekali pejabat-pejabat yang katanya kutu loncat itu banyak loh. Seperti mereka uraikan dalam gugatan ini, tidak hanya Pak Jokowi ya. Contohnya ya, dulu ketika Pilpres tahun 2019, bapak-bapak ini kan pendukung dari Prabowo Sandi pada saat itu. Nah, Sandiaga Uno pada saat itu masih menjabat sebagai wakil gubernur, dan kalau tidak salah itu baru menjalani 1 tahun jabatannya sebagai wakil gubernur ya, sebagai wakil gubernurnya Pak Anies Baswedan. Pertanyaan saya, kenapa Pak Sandi ini tidak digugat aja sekalian? Karena juga sama-sama dikatakan kutu loncat kan? Kan begitu ya. Dan masih banyak pejabat-pejabat yang masih menjabat wali kota, masih menjabat bupati, kemudian ada pencalonan gubernur, mereka ikut berpartisipasi, dan menurut saya itu tidak melanggar hukum ya, karena ada aturannya. Kalau kemudian itu dilayangkan gugatan itu kepada Pak Jokowi karena alasan katanya kutu loncat, ya harusnya juga fair, harusnya juga sama dengan pejabat-pejabat yang lain ya. Saya tahu kita sebagai warga negara punya hak untuk melakukan gugatan, tapi ya seharusnya jangan sampai pilih kasih begitu ya. Ya, kalau misalkan ada pejabat yang menjadi kutu loncat misalnya begitu ya, ya sudah gugat aja semua, jangan sampai hanya Pak Jokowi begitu. Itu kalau menurut saya, tapi oke lah. Nah, itulah yang menjadi alasan pertama mereka mengajukan gugatan kepada Pak Jokowi. Kemudian alasan yang kedua ya, mengenai ini lagi-lagi kebohongan. Alasan kedua ini mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK. Oke, bolehlah. Terus kemudian yang ketiga, kebohongan menolak pinjaman luar negeri. Ya, ini terkait dengan utang luar negeri ya. Teman-teman, di mana-mana ya, apalagi negara sebesar Indonesia ini yang jumlah penduduknya itu lebih dari 270-an juta, mustahil sekali kalau kita tidak membutuhkan pinjaman dari luar negeri teman-teman ya. Tapi oke lah, itu hak dari para penggugat yang mencantumkan dalil-dalil dalam gugatannya itu. Terserahlah, nanti kemudian akan dilihat oleh hakim apakah ini berdasar atau tidak gugatannya ini. Kemudian yang keempat, kebohongan mengenai swasembada pangan.
Oke, yang kelima, kebohongan tidak menggunakan APBN untuk pembiayaan infrastruktur dan lain-lain. Ya, kalau soal ini sih tergantung perspektifnya ya. Karena apa? Karena sepanjang APBN kita ini masih bisa mengcover semua urusan-urusan pembangunan, urusan-urusan pendidikan, urusan-urusan kesehatan, kalau sepanjang masih bisa digunakan ya tidak ada salahnya. Kalau yang namanya APBN ini kan ada aturannya, ada rancangan anggarannya, tidak serta-merta digunakan semena-mena, tidak bisa. Ya, APBN ini kan digunakan itu atas dasar persetujuan atau atas dasar pengawasan yang dilakukan oleh Dewan. Ya, jadi wakil rakyat kita yang duduk di Senayan itu juga tugasnya mereka itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya rasa alasan kelima ini ya jadi rancu ya menurut saya. Oke lah, tidak masalah. Kita biarkan saja nanti hakim yang menilai. Kemudian alasan yang keenam, yaitu kebohongan mengenai data uang 11 triliun yang ada di dalam kantong Jokowi. Ini maksud dari yang ada di dalam kantong Jokowi ini apa maksudnya? Apakah Pak Jokowi ini melakukan korupsi? Ataukah melakukan kejahatan-kejahatan apa sehingga kok bisa uang 11 triliun ini ada di dalam kantongnya Pak Jokowi? Kalau menurut saya sih sudah bukan pernyataan ya, atau bukan lagi menjadi alasan, ini menjadi tuduhan serius kalau menurut saya. Oke teman-teman, ini ada 6 dalil atau alasan menjadi dasar mereka mengajukan gugatan kepada Presiden Joko Widodo. Mengenai gugatan ini teman-teman, saya hanya mau menyampaikan begini. Setiap warga negara itu seperti saya jelaskan di awal, itu boleh mengajukan gugatan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, ya pemerintah pusat sampai ke pejabat daerah, itu boleh, itu sah-sah saja. Itu kalau dalam hukumnya teman-teman, ya dinamakan dengan gugatan warga negara, ya atau gugatan citizen lawsuit. Jadi boleh warga negara manakala kebijakan pemerintah atau keputusan-keputusan pemerintah yang sekiranya itu menimbulkan dampak lingkungan atau menimbulkan dampak atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat, itu boleh, itu sah-sah saja. Dulu pada tahun 2021 itu ada teman-teman, ya, itu ada sekelompok warga Jakarta yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya dengan tergugatnya itu Pak Anies Baswedan selaku gubernur hingga Presiden Joko Widodo. Itu pernah teman-teman, itu gugatannya itu terkait dengan pencemaran lingkungan, ya, pencemaran udara. Jadi itu sah-sah saja sepanjang gugatannya itu sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Nah, terkait dengan gugatan ini yang menjadi pembedanya itu apa teman-teman? Yang menjadi pembedanya itu kalau menurut saya pernyataan dari salah satu penggugat, ya, yaitu Bapak Munarman. Jadi Pak Munarman ini dia menyampaikan bahwa alasan gugatan ini adalah alasan yang mendasar. Itu kata beliau ya. Jadi gugatan itu dilayangkan bukan kapasitas Jokowi sebagai presiden, tetapi Jokowi sebagai pribadi. Nah, ini yang menjadi rancu teman-teman. Ketika gugatan itu tidak ditujukan kepada presiden sebagai pejabat negara, menurut saya, ya saya sudah bisa menilai ini langkah kedepannya itu seperti apa. Nah, kalau menurut saya, kalau itu menjadi alasannya, ya saya yakin gugatan itu tidak bakal diterima oleh hakim, ya atau ditolak oleh hakim. Kenapa? Karena pernyataan Munarman ini bertentangan atau tidak sinkron dengan dalil-dalil atau alasan-alasan gugatannya mereka. Isi gugatannya mereka itu mereka mengajukan gugatan perbuatan Jokowi selaku kepala negara atau selaku presiden. Sedangkan pernyataannya Munarman, mereka mengajukan gugatan itu terhadap Jokowi secara pribadi, bukan selaku presiden. Ketika alasan itu menjadi rujukan Munarman dan kawan-kawan, maka dasar hukumnya yang kita gunakan itu adalah pasal 1365 KUH Perdata. Ya, di dalam KUH Perdata, ya tepatnya dalam pasal 1365, seseorang itu boleh mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan manakala si tergugat atau si terduga pelaku itu melanggar ketentuan pasal 1365. Ada unsurnya teman-teman, di dalam pasal 1365 itu ada 5 unsur yang dilanggar oleh terduga pelaku. Unsur yang pertama itu adalah adanya suatu perbuatan. Unsur yang kedua itu perbuatan itu melawan hukum. Unsur yang ketiga itu adalah adanya kesalahan dari terduga pelaku.
Unsur keempat itu ada kerugian yang ditimbulkan. Dan unsur yang kelima itu adalah adanya kausal antara perbuatan dengan kerugian. Kalau kita mengikuti cara berpikirnya Munarman sebagai salah satu penggugat, maka bisa dibilang gugatan ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena kalau berdasarkan unsur-unsur di dalam pasal 1365, maka Presiden Jokowi selaku pribadi sebagai warga negara itu harus ada hubungan hukum dengan yang namanya para penggugat tadi. Ada hubungan kausalitas antara mereka. Ya, apakah perbuatan Jokowi sebagai pribadi itu sudah merugikan kelima penggugat ini? Apakah ada? Kalau ada, silakan diuraikan, silakan dibuktikan. Karena siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Itu kalau misalkan kemudian menggugat Jokowi sebagai pribadi, bukan sebagai kepala negara. Kalau sebagai kepala negara itu sah-sah saja dan itu diperbolehkan. Contohnya seperti yang tadi saya sampaikan, Pak Anies Baswedan itu pernah digugat oleh sekelompok masyarakat Jakarta terkait dengan polusi udara di Jakarta pada tahun 2021 lalu. Tetapi kalau ini berbeda teman-teman, ini yang menjadi rancu. Yang menjadi rancu itu pernyataan Munarman yang menggugat Jokowi selaku pribadi, bukan sebagai kepala negara. Ya, kenapa? Karena sebagai pribadi, saya yakin sekali gugatan ini tidak bakal diterima teman-teman. Dan saya yakin mereka tidak bakal membuktikan itu. Nah, kalau menurut saya sih begitu teman, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada hakim ya. Jadi hakim yang berhak untuk memeriksa, mengadili perkara, itu tidak mengurangi rasa hormat kita kepada mereka. Tapi kalau menurut saya, dilihat dari alasan gugatan mereka, terus kemudian dilihat dari statement yang dilakukan oleh Munarman, itu tidak sinkron. Ya, itu saling bertentangan. Oke teman-teman, itulah tanggapan saya terkait dengan gugatan yang diajukan terhadap Bapak Presiden Joko Widodo oleh para penggugat, yaitu Habib Rizik dan teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.